Perkenalkan, nama saya Tia Marcella, NIM 2018-80129. Saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi ekonomi regional dan tingkat integrasi ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional itu adalah kesepakatan antara negara-negara di sebuah wilayah geografis untuk mengurangi dan pada akhirnya menghapuskan tarif dan non-tarif terhadap aliran barang, jasa, serta faktor produksi antara negara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, tingkat integrasi ekonomi. Di Free Trade Area, semua hambatan perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara anggota dihilangkan. Dalam wilayah perdagangan bebas yang ideal secara teoritis, tidak ada tarif, kuota, subsidi, atau hambatan administratif yang diskriminatif, diizinkan untuk mendistorsi perdagangan antar anggota. Pada tingkat pertama, yaitu kawasan perdagangan bebas, di mana semua hambatan perdagangan barang dan jasa antara negara-negara akan dihapus. Di kawasan perdagangan bebas yang ideal, tidak ada tarif diskriminatif, kuota, subsidi, atau hambatan administratif yang dimungkinkan mendistorsikan perdagangan antar anggota. Contohnya itu kayak NAFTA dan IEFTA. Pada tingkatan kedua, yaitu Perserikatan Pabean, yaitu dengan menghilangkan hambatan antara negara anggota dan mengadopsi kebijakan perdagangan eksternal umum. Pembentukan kebijakan perdagangan eksternal umum memerlukan pengendalian administratif untuk mengawasi hubungan dengan non-anggota. Contohnya itu seperti Komunitas Andes. Selanjutnya, pada tingkat ketiga ada pasar bersama, yaitu tidak memiliki hambatan perdagangan antara negara-negara anggota, termasuk kebijakan eksternal umum perdagangan, dan memungkinkan faktor produksi bergerak bebas antara anggota. Contohnya itu dari pasar bersama Mercosur. Pada tingkatan keempat, itu perserikatan ekonomi, di mana tidak hanya melibatkan arus bebas produk dan faktor produksi antara negara anggota, dan penerapan kebijakan perdagangan eksternal umum, tetapi juga membutuhkan mata uang bersama, harmonisasi tarif pajak anggota, dan kebijakan moneter dan fiskal. Pada tingkat kelima, ada perserikatan politik, di mana pergerakan ke arah perserikatan ekonomi menimbulkan masalah bagaimana untuk segera mengordinasikan birokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negara anggota. Perserikatan politik adalah alat politik sentral mengordinasikan kebijakan ekonomi, sosial, dan kebijakan asing dari negara-negara anggotanya. Alasan untuk integrasi regional. Alasannya itu ada dua. Yang pertama ada alasan ekonomi, dan yang kedua ada alasan politis. Pada alasan ekonomi, yang pertama itu untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang menciptakan keuntungan yang dinamis. Yang kedua, tidak adanya hambatan untuk masuknya aliran barang, jasa, dan faktor produksi antar bangsa-bangsa. Yang ketiga, integrasi ekonomi regional dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai keuntungan tambahan dari aliran dana perdagangan dan investasi antara negara-negara. Pada alasan politis, yang pertama, menghubungkan ekonomi tetangga dan membuat mereka semakin bergantung satu sama lain. Yang kedua, menciptakan insentif untuk kerjasama politik antara negara-negara dan mengurangi potensi konflik kekerasan. Yang ketiga, untuk meningkatkan ketahanan politis di dunia. Selanjutnya, ada hambatan integrasi. Yang pertama itu, meskipun integrasi ekonomi membantu lebih banyak, namun tetap memiliki kekurangan.
Sementara bangsa secara keseluruhan mengambil manfaat yang signifikan dari perjanjian perdagangan bebas regional. Kelompok-kelompok tertentu bisa saja justru menderita kerugian. Hambatan yang kedua yaitu integrasi muncul dari keprihatinan atas kedaulatan nasional. Hal ini bisa muncul karena tuntutan integrasi tertutup, bahwa negara memberikan beberapa tingkat kontrol atas isu-isu kunci seperti kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada alasan penolakan terhadap integrasi regional. Ada dua alasan. Yang pertama itu penciptaan perdagangan, di mana terjadi ketika produsen berbiaya rendah dalam wilayah perdagangan bebas menggantikan produsen dalam negeri yang berbiaya tinggi. Hal ini juga dapat terjadi ketika biaya produsen eksternal berbiaya lebih rendah dalam wilayah perdagangan bebas menggantikan produsen eksternal dengan biaya yang lebih tinggi. Alasan yang kedua, pengalihan perdagangan. Terjadi ketika pemasok biaya yang lebih tinggi menggantikan pemasok eksternal biaya yang lebih rendah dalam kawasan perdagangan bebas. Sebuah kesepakatan perdagangan bebas regional akan menguntungkan dunia apabila jumlah perdagangan itu menciptakan kelebihan pengalihan. Perkenalkan, nama saya Arneta Dikna Alivia dengan NIM 2018-81139. Di sini saya akan mempresentasikan materi integrasi ekonomi regional di Eropa. Selanjutnya ada integrasi ekonomi regional di Eropa. Evolusi Uni Eropa. Uni Eropa adalah produk dari dua faktor politik. Yang pertama, kehancuran Eropa Barat selama 2 kali Perang Dunia dan keinginan untuk mencapai perdamaian abadi. Dan yang kedua, keinginan bangsa Eropa untuk mempertahankan panggung politik dan ekonomi mereka sendiri di dunia. Traktat Roma 1957 dibuat untuk menciptakan pasar umum. Pasal dari 3 kesepakatan meletakkan tujuan-tujuan utama dari komunitas baru. Menyerukan penghapusan hambatan perdagangan internal dan menciptakan tarif eksternal umum agar tercipta pergerakan faktor produksi di antara anggota. Kesepakatan mengikat bahwa komunitas Eropa menetapkan kebijakan umum dalam bidang pertanian dan transportasi. Menjelang awal 1980-an, tujuan Eropa Community sudah jelas, yaitu untuk menghilangkan hambatan bagi arus bebas perdagangan dan investasi antara negara-negara anggota dan untuk menyelaraskan berbagai standar teknis dan hukum untuk melakukan bisnis. Di bawah kepemimpinan Jacques Delors, Komisi mengusulkan bahwa semua hambatan pembentukan pasar tunggal dihilangkan menjelang 31 Desember 1992. Hasilnya adalah Undang-Undang Eropa Tunggal, yang secara independen diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara anggota dan menjadi hukum Eropa Community pada tahun 1987. Tujuan dari undang-undang tersebut untuk memiliki satu pasar tunggal yang secara efektif menghapus semua pembatasan transaksi bisnis antara negara-negara. Undang-undang Eropa Tunggal menerapkan prinsip saling mengakui untuk standar produk. Artinya, standar yang dikembangkan di suatu negara Eropa Community akan diterima di negara lain, asalkan memenuhi persyaratan dasar dalam hal-hal seperti kesehatan dan keselamatan. Komunitas Eropa juga mengubah nama menjadi Uni Eropa setelah undang-undang berlaku. Perubahan ini muncul pada sekitar waktu yang sama sebagai Traktat Maastricht tahun 1991, keputusan untuk mengadopsi euro sebagai mata uang bersama. Pada tahun 2007, Uni Eropa memiliki anggota sebanyak 27 negara dengan jumlah penduduk lebih dari 500 juta. Struktur politis Uni Eropa. 4 lembaga utama dalam struktur ini. Yang pertama, Komisi Eropa, bertanggung jawab untuk merancang undang-undang Uni Eropa, melaksanakan dan memantau kepatuhan dengan hukum Uni Eropa dengan negara-negara anggota. Berkantor pusat di Brussels, Belgia, ada 27 komisioner, masing-masing satu dari setiap perwakilan anggota negara.
Negara-negara anggota memilih presiden dan kemudian presiden memilih anggota lain untuk berkonsultasi dengan negara-negara anggota lain. Seluruh komisi harus disetujui oleh Parlemen Eropa sebelum dapat memulai kerja. Yang kedua, Dewan Uni Eropa. Otoritas pengontrolan dalam Uni Eropa sejak rancangan undang-undang dari Komisi dapat menjadi hukum Uni Eropa hanya jika Dewan setuju. Dewan ini terdiri dari satu wakil dari pemerintah masing-masing negara anggota. Keanggotaan ini bagaimanapun tergantung dengan topik yang dibahas. Misalnya ketika isu-isu pertanian, maka Menteri Pertanian yang menghadiri pertemuan Dewan. Yang ketiga, Parlemen Eropa, yang kini memiliki 732 anggota, dipilih langsung oleh penduduk negara-negara anggota. Parlemen memperdebatkan undang-undang pengajuan komisi dan Dewan ke arah hal itu. Hal ini dapat mengamandemenkan undang-undang itu, di mana komisi dan dewan akhirnya tidak diwajibkan untuk mengambil keputusan atasnya. Parlemen Eropa sekarang memiliki hak untuk memilih dalam pengangkatan komisioner dan untuk memveto beberapa hukum. Yang keempat, Mahkamah Agung, yang terdiri dari satu hakim dari masing-masing negara, adalah pengadilan tertinggi untuk Uni Eropa. Hakim diminta untuk menjadi lembaga yang independen dan tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing negara yang diwakili. Pembentukan Euro. Pada Desember 1991, anggota Eropa Community menandatangani kesepakatan Traktat Maastricht yang berkomitmen dalam mengadopsi mata uang bersama. Euro sekarang digunakan oleh 13 negara dari 27 negara anggota Eropa Community. Akan mengadopsi euro ketika mereka memenuhi kriteria yaitu tingkat tinggi ekonomi tertentu terkait stabilitas harga, situasi fiskal yang sehat, nilai tukar yang stabil, dan suku bunga konversi jangka panjang. Pembentukan euro telah digambarkan sebagai prestasi politik yang menakjubkan dalam sejarah. Pembentukan euro memerlukan partisipasi pemerintah nasional, tidak hanya menyerahkan mata uang mereka sendiri, tetapi juga melepaskan kontrol atas kebijakan moneter. Keuntungan penggunaan euro yang pertama, bahwa bisnis dan individu akan menyadari efisiensi dalam penanganan satu mata uang. Yang kedua, akan memudahkan untuk membandingkan harga di Eropa. Yang ketiga, dihadapkan dengan harga yang lebih rendah, produsen Eropa akan dipaksa melihat cara untuk mengurangi biaya produksi mereka untuk mempertahankan margin keuntungan mereka. Dan yang keempat, untuk pengembangan pasar modal pan-Eropa yang sangat liquid. Kerugian penggunaan euro. Yang pertama, menghilangkan kontrol atas kebijakan moneter suatu negara. Yang kedua, bahwa Uni Eropa tidak ekonomis dalam mengelola kawasan mata uang euro dengan optimal. Yang ketiga, dari pandangan negatif bahwa visi-visi yang jauh dari penstimulasian pertumbuhan ekonomi, seperti klaim para pendukungnya, euro akan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang lebih tinggi di Eropa. Pengalaman euro. Sejak penggunaan euro pada 1 Januari 1999, euro telah mempunyai catatan sejarah dalam bursa pertukaran yang sangat volatil melawan mata uang utama dunia yaitu dolar Amerika Serikat. Setelah peluncurannya pada 1991, 1 euro sama dengan 1,17 US dollar. Nilai tukar euro sempat jatuh hingga 1 euro sama dengan 0,83 US dollar pada Oktober 2000, yang menyebutkan bahwa euro telah gagal. Nasib euro mulai membaik pada akhir 2001 ketika dolar melemah dan mata uang berada pada kondisi yang kuat selama 5 tahun berturut-turut senilai 1 euro sama dengan 1,33 US dollar pada awal Maret 2005. Salah satu alasan naiknya euro disebabkan aliran modal ke Amerika Serikat telah terhenti karena jatuhnya pasar keuangan Amerika Serikat. Pembesaran Uni Eropa. Pemekaran Uni Eropa ke Eropa Timur bisa dilakukan sejak runtuhnya komunisme pada akhir 1980-an. Dan pada akhir 1990-an, 13 negara telah diajukan menjadi anggota Uni Eropa. Untuk menjadi anggota Uni Eropa, pengaju harus memprivatisasi aset negara, diregulasi pasar, restrukturisasi
restrukturasi industri dan melemahkan inflasi. Satu-satunya anggota yang bukan bagian dari Eropa Timur adalah negara kepulauan Mediterania, Malta, dan Siprus. Dan pada tahun 2007, Bulgaria dan Rumania bergabung menambah anggota Uni Eropa menjadi sebanyak 27 negara. Perkenalkan, nama saya Putri Safira, NIM 2018-80133. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ekonomi regional di Amerika. Selanjutnya kita membahas tentang integrasi ekonomi regional di Amerika. Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara. Pemerintahan Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988 menyetujui masuk ke dalam Kesepakatan Perdagangan Bebas yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1989. Tujuannya untuk menghilangkan penetapan tarif dalam perdagangan bilateral antara Kanada dan Amerika Serikat. Dilanjutkan pada tahun 1991 dalam pembicaraan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang bertujuan mendirikan NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Selanjutnya, isi NAFTA. Yang pertama, penghapusan penetapan tarif menjelang 2004 atas 99% barang yang diperdagangkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penghilangan hambatan antar batas negara atas aliran jasa yang memungkinkan bagi lembaga keuangan, misalnya, memiliki akses yang tidak dilarang ke pangsa pasar Meksiko pada tahun 2000. Perlindungan hak kekayaan intelektual, penghapusan dalam batasan-batasan dalam investasi langsung luar negeri antar tiga negara. Meskipun perawatan akan diberikan kepada industri-industri energi dan pembuatan jalur perkeretaapian Meksiko, industri-industri perdagangan Amerika, dan komunitas radio, serta kebudayaan Kanada. Penerapan standar lingkungan secara nasional. Asalkan standar tersebut memiliki standar ilmiah, menurunkan standar untuk membujuk penanaman modal digambarkan sebagai hal yang tidak tepat. Mendirikan dua komisi yang memiliki kekuasaan untuk mengenakan denda dan menghapuskan hak istimewa dalam perdagangan ketika standar lingkungan atau perundang-undangan melibatkan kesehatan dan keamanan, upah minimum atau tenaga kerja anak-anak diabaikan. Selanjutnya, kasus bagi NAFTA. Para pendukung NAFTA mengatakan bahwa perdagangan bebas di kawasan harus dilihat sebagai suatu kesepakatan untuk menciptakan basis produktif yang besar dan lebih efisien bagi seluruh daerah. Satu pengaruh dari NAFTA adalah beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada akan memindahkan kegiatan produksinya ke Meksiko untuk mendapatkan keuntungan atas biaya tenaga kerja yang rendah. Pada pendukung NAFTA menyatakan bahwa Meksiko akan mendapatkan manfaat dari penanaman modal dan pekerja yang memang sangat dibutuhkan. Selain itu, para konsumen juga mendapatkan manfaat dari harga yang lebih rendah atas barang yang diproduksi di Meksiko. Kasus menentang NAFTA. Bagi mereka yang menentang NAFTA mengatakan bahwa proses pengesahan akan diikuti dengan perpindahan pekerjaan dalam skala besar dari Amerika Serikat dan Kanada menuju ke Meksiko dan kurangnya hambatan lingkungan usaha dan undang-undang ketenagakerjaan. Pemerhati lingkungan juga menyuarakan kekhawatiran tentang NAFTA, di mana lumpur di sungai dan kabut asap di Mexico City, dan memperingatkan bahwa Meksiko bisa mengurangi udara bersih dan standar limbah beracun di seluruh dunia. Kritikus Meksiko berpendapat bahwa negara mereka akan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Meksiko. NAFTA hasil akhir. Rata-rata penelitian menunjukkan bahwa NAFTA secara keseluruhan memberikan dampak yang kecil. Namun, dalam ambang positif, dari tahun 1993 sampai 2005, perdagangan antara anggota NAFTA
tumbuh sebesar 250%. Perkiraan paling pesimis menunjukkan Amerika Serikat kehilangan 110.000 lapangan pekerjaan per tahun karena NAFTA antara tahun 1994 sampai 2000. Meskipun banyak ekonom yang berselisih atas jumlah ini, di mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup kecil dibandingkan dengan lebih dari 2 juta lapangan pekerja setahun yang diciptakan di Amerika Serikat selama periode yang sama. Mungkin dampak yang paling signifikan dari NAFTA bukan ekonomi, melainkan politik. Banyak pengamat yang memuji NAFTA karena membantu meningkatkan stabilitas politik di Meksiko. Masa depan NAFTA. Skenario kasus terburuk adalah jika NAFTA runtuh, yang mungkin terjadi jika perang perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko pecah. Tidak adanya NAFTA, perdagangan antara Amerika Serikat dan Meksiko akan diatur oleh aturan WTO, yang akan menyarankan tarif sekitar 5%. Itu sendiri mungkin dapat dikelola. Namun, pemerintahan Trump telah melayangkan gagasan memberlakukan tarif jauh lebih tinggi pada impor Meksiko. Angka setinggi 20% telah disebutkan. Tidak hanya tarif seperti itu akan menaikkan harga ke konsumen Amerika Serikat, tetapi jika tarif semacam itu diberlakukan, Meksiko mungkin akan merespon dengan tarifnya sendiri atas impor Amerika Serikat. Karena Meksiko adalah pasar ekspor terbesar kedua untuk Amerika Serikat, membeli barang dan jasa senilai 212 miliar dolar Amerika pada tahun 2015. Tarif pembalasan tersebut akan memiliki konsekuensi negatif bagi banyak produsen Amerika Serikat dan karyawan mereka, dan hampir pasti akan memiliki dampak berbahaya pada ekonomi Amerika Serikat. Singkatnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Meksiko yang mengakibatkan jatuhnya NAFTA tidak akan menjadi kepentingan ekonomi Amerika Serikat atau Meksiko. Komunitas Andrean Community sebagian besar didasarkan pada model Uni Eropa, tetapi jauh kurang berhasil mencapai tujuan yang dinyatakan. Langkah-langkah integrasi yang dimulai pada tahun 1969 termasuk program pengurangan tarif internal, tarif eksternal umum, kebijakan transportasi, kebijakan industri umum, dan konsesi khusus untuk anggota terkecil Bolivia dan Ekuador. Mercosur berasal pada tahun 1988 sebagai Pakta Perdagangan Bebas antara Brazil dan Argentina. Pengurangan sederhana dalam tarif dan kuota yang menyertai fakta ini dilaporkan membantu meningkatkan perdagangan 80% antara kedua negara pada akhir tahun 1980-an. Keberhasilan ini mendorong perluasan fakta pada Maret 1990 untuk memasukkan Paraguay dan Uruguay sebagai anggota penuh. Pada tahun 2012, fakta itu diperluas ketika Venezuela bergabung dengan Mercosur. Namun, pada tahun 2006, Venezuela ditangguhkan dari Mercosur ketika melanggar prinsip-prinsip demokrasi, fakta, dan terlibat dalam pelanggaran HAM yang meluas. Central American Common Market. Pada awal 1960-an, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, dan Nicaragua berupaya mendirikan Central American Common Market. Itu runtuh pada tahun 1969 ketika perang pecah antara
Honduras dan El Salvador setelah kerusuhan pada pertandingan sepak bola antara tim dari kedua negara. Sejak itu, negara-negara anggota telah membuat beberapa kemajuan dalam menghidupkan kembali perjanjian mereka. 5 anggota pendiri bergabung dengan Republik Dominika. Usulan pasar bersama mendapatkan dorongan pada tahun 2003, ketika Amerika Serikat mengisyaratkan niatnya untuk masuk ke dalam negosiasi perdagangan bebas bilateral dengan kelompok tersebut. Ini memuncak dalam perjanjian 2004 untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas antara 6 negara dan Amerika Serikat, dikenal sebagai Central American Free Trade Agreement atau CAFTA. Tujuannya adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan antara Amerika Serikat dan 6 negara untuk sebagian besar barang dan jasa. Serikat Pabean didirikan pada tahun 1991 di antara negara-negara Karibia berbahasa Inggris di bawah naungan Komunitas Karibia, disebut sebagai CARICOM. Didirikan pada tahun 1973, namun berulang kali gagal untuk maju menuju integrasi ekonomi. Komitmen formal untuk menyatuan ekonomi dan moneter diadopsi oleh negara-negara anggota CARICOM pada tahun 1984, tetapi sejak itu sedikit kemajuan yang telah dibuat. Pada Oktober tahun 1991, pemerintahan CARICOM gagal untuk ketiga kalinya berturut-turut memenuhi tenggat waktu untuk menetapkan tarif eksternal bersama. Meskipun demikian, CARICOM berkembang menjadi 15 anggota pada tahun 2005. Pada awal 2006, 6 anggota CARICOM mendirikan Caribbean Single Market and Economy, dimodelkan pada pasar tunggal Uni Eropa. Tujuan dari CSME adalah untuk menurunkan hambatan perdagangan dan menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan moneter antara negara-negara anggota. Perkenalkan, nama saya Putri Istiada dengan NIM 2018-80132. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai integrasi ekonomi regional di tempat lain. Lalu selanjutnya integrasi ekonomi regional di tempat lain. Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara dibentuk pada tahun 1967, Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat ASEAN, yang itu meliputi negara-negara yang pertama ada Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Laos, Myanmar, Vietnam, dan Kamboja baru-baru ini bergabung menciptakan kelompok regional dengan 600 juta orang dengan PDB gabungan sekitar 2 triliun dolar. Tujuan dasar ASEAN adalah untuk mendorong perdagangan yang lebih bebas di antara negara-negara anggota dan untuk mencapai kerjasama dalam kebijakan industri mereka. Namun, kemajuan sejauh ini terbatas. Blok perdagangan regional di Afrika. Negara-negara Afrika telah bereksperimen dengan blok perdagangan regional selama setengah abad. Secara nominal, sekarang ada 17 blok perdagangan di benua Afrika. Banyak negara adalah anggota lebih dari satu kelompok. Meskipun jumlah kelompok perdagangan mengesankan, kemajuan menuju pembentukan blok perdagangan yang berarti telah lambat. Banyak dari kelompok ini telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Gejolak politik yang signifikan di beberapa negara Afrika terus menghambat kemajuan yang berarti juga kecurigaan mendalam terhadap perdagangan bebas ada di beberapa negara Afrika. Argumen yang paling sering didengar adalah bahwa
Karena negara-negara ini memiliki ekonomi yang kurang berkembang dan kurang terdiversifikasi, mereka perlu dilindungi oleh hambatan tarif dari persaingan asing yang tidak adil. Mengingat lazimnya argumen ini sulit untuk menetapkan daerah perdagangan bebas atau serikat pabean. Perjanjian perdagangan lainnya, di bawah Presiden Obama, Amerika Serikat sedang mengejar dua perjanjian perdagangan multilateral utama, yaitu ada Trans-Pacific Partnership dengan 11 negara lingkar Pasifik lainnya, termasuk Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan juga Chili. Lalu yang kedua ada Transatlantic Trade and Investment Partnership dengan Uni Eropa. Namun Presiden Trump yang tampaknya menentang perdagangan bebas menarik Amerika Serikat keluar dari TPP serta teori TTIP masih dalam negosiasi. Namun mengingat masa pemerintahan Trump tampaknya tidak mungkin bahwa ini akan maju. Lalu di sini ada case mengenai NAFTA dan industri tekstil Amerika Serikat. Ketika Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA mulai berlaku pada 1994. Banyaknya ketakutan yang menyatakan bahwa akan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jumlah besar dalam industri tekstil Amerika Serikat sebagai imbas pemindahan produksi perusahaan dari Amerika Serikat ke Meksiko. Pihak penentang NAFTA berpendapat dengan penuh semangat tetapi tidak berhasil bahwa kesepakatan tidak harus diadopsi karena dampak negatif yang akan terjadi pada tenaga kerja Amerika Serikat. Data yang diperoleh setelah 10 tahun NAFTA beroperasi secara sekilas membenarkan pendapat para kritikus antara 1994 sampai tahun 2004. Produksi pakaian turun sebesar 40%, dan produksi tekstil sebesar 20%. Dan selama periode ini, permintaan pakaian secara keseluruhan di Amerika Serikat meningkat hampir 60%. Selama rentang waktu yang sama, pekerja di pabrik tekstil di Amerika turun dari sejumlah 478.000 menjadi 239.000, dan lapangan pekerjaan di pabrik pakaian menurun drastis dari sejumlah 858.000 menjadi 296.000. Sementara ekspor pakaian dari Meksiko ke Amerika Serikat melonjak dari senilai 1,26 miliar dolar menjadi 3,84 miliar dolar. Data tersebut tampaknya menunjukkan bahwa kehilangan lapangan pekerjaan karena produksi pakaian berpindah dari Amerika ke Meksiko. Ada bukti anekdot untuk mendukung kesimpulan. Sebagai contoh, pada tahun 1995, Fruit of the Loom, produsen pakaian terbesar di Amerika Serikat, mengatakan akan menutup 6 pabrik domestik dan menghentikan 2 di antaranya, merumahkan sekitar 3.200 pekerja atau 12% dari tenaga kerja Amerika Serikat. Perusahaan mengumumkan bahwa penutupan operasi ini adalah upayanya untuk memindahkan operasinya ke pabrik yang lebih murah di luar negeri, khususnya itu untuk di Meksiko. Sebelum penutupan, kurang dari 30% penjahitan dilakukan di luar Amerika Serikat. Tetapi Fruit of the Loom berencana untuk memindahkan sebagian dari pekerjaan itu ke Meksiko. Untuk produsen tekstil, keuntungan memindahkan lokasi perusahaan di Meksiko meliputi tenaga kerja murah dan bahan baku yang murah pula. Tingkat upah tenaga kerja di Meksiko rata-rata antara $10 dan $20 per hari, dibandingkan dengan $10 sampai $12 per jam untuk pekerja tekstil di Amerika Serikat. Namun, hilangnya lapangan pekerjaan di industri tekstil Amerika Serikat bukan berarti bahwa dampak keseluruhan NAFTA negatif. Harga pakaian di Amerika Serikat juga telah turun sejak 1994 sebagai imbas produksi tekstil yang bergeser dari produksi biaya tinggi di Amerika Serikat kepada produsen pakaian yang lebih murah di Meksiko. Hal ini menguntungkan konsumen yang kini memiliki
lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada barang-barang lainnya. Harga pakaian jeans misalnya turun dari $55 pada tahun 1994 menjadi $48 sekarang ini. Pada tahun 1994, harga kaos oblong di grosir senilai $24 per lusin, sekarang mereka menjual seharga $14 per lusin. Turunnya harga akibat pemindahan proses produksi ke Meksiko juga menguntungkan Amerika dalam hal lain. Meskipun perusahaan tekstil dan pakaian kini ada di Meksiko, ekspor telah melonjak untuk Amerika Serikat pada ekspor bahan kimia untuk pembuatan benang. Sebelum adanya NAFTA, produsen benang Amerika Serikat seperti A.E. DuPont hanya menyediakan sejumlah kecil produk ke Meksiko. Namun, karena produksi pakaian pindah ke Meksiko, ekspor kain dan benang ke negara itu telah melonjak. Produsen Amerika Serikat memasok 70% dari bahan baku penjahitan di Meksiko antara tahun 1994 sampai dan 2004. Ekspor kapas Amerika Serikat dan benang ke Meksiko tumbuh dari $293 juta menjadi $1,21 miliar. Selain itu, meskipun industri tekstil Amerika Serikat telah kehilangan pekerjaan, para pendukung NAFTA berpendapat bahwa ekonomi Amerika Serikat telah diuntungkan dalam bentuk harga pakaian yang lebih rendah dan peningkatan ekspor dari produsen kain dan benang. Pendukung NAFTA berpendapat bahwa hal ini telah menciptakan perdagangan dan konsumen serta produsen Amerika Serikat dalam sektor-sektor tertentu mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini. Seperti biasa, pembentukan kawasan perdagangan bebas menciptakan pemenang dan pecundang, dan pecundangnya adalah karyawan di industri tekstil. Tetapi para pendukung perdagangan bebas berargumen bahwa keuntungan lebih besar daripada kerugian. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.